Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kita pada sore hari ini pada Al-Haditsus Samina Ashar, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, biasa disebut sebagai Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau mengklaim atau beliau mengaku bahwasanya beliau adalah orang keempat yang masuk Islam. Sejak dakwahnya Rasulullah SAW, beliau mengaku bahwasanya beliau adalah orang yang keempat masuk Islam. Beliau menyatakan, ana Rabiul Islam, saya adalah orang keempat yang masuk Islam. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat awal-awal Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, itu Rasulullah mendakwahkannya secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak diketahui mana yang sudah masuk Islam dan mana yang belum masuk Islam. Ya, cara kalau misalnya beliau mengatakan beliau adalah orang keempat masuk Islam, maka tidak sebenarnya beliau adalah orang keempat yang masuk Islam. Karena di dalam kitab-kitab ulama kita mempelajari bahwasanya orang-orang yang awal kali masuk Islam itu biasanya disebutkan seperti ini. Dari golongan lelaki, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan perempuan yang dewasa, yang pertama kali masuk Islam adalah istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah. Dari golongan anak-anak, yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memang mulai kecil sudah ikut bersama Rasulullah SAW di rumahnya Rasulullah. Jadi ketika malam-malam Rasulullah sholat, kemudian Sayyidina Ali ini bertanya, ya, dulu manggilnya masih Muhammad, ya, belum ada Rasulullah, manggilnya masih Muhammad, ya Muhammad. Ya, meskipun saat itu Rasulullah sudah dewasa, tapi Sayyidina Ali masih kecil. Tapi kan di adatnya orang Arab nggak ada Mas atau Kang atau Pak Li, nggak ada. Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Ali, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan suatu perkara. Akan aku beritahukan kepada kamu, kalau misalnya kamu tertarik, ya kamu masuk bersama aku di dalam ini namanya agama Islam. Tapi kalau misalnya kau tidak tertarik, maka faktum anni, ya, maka sembunyikanlah, jangan bilang siapa-siapa. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW masih mendakwahkan Islam ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau bukan Rasulullah sendiri yang menceritakan tentang Islam, mungkin orang itu bakal salah paham. Jadi siapapun yang didakwahi oleh Rasulullah SAW tentang Islam, maka Rasulullah akan menyatakan pada awal-awal dakwah Islam itu, jika engkau tertarik maka masuklah di dalam ajaran ini. Jika engkau tidak tertarik maka sembunyikan. Nah, itu adalah pernyataan Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu mungkin ya yang diketahui oleh Jundub bin Junadah ini, sahabat Rasulullah Jundub bin Junadah ini yang masuk Islam ya sebatas ada 3 orang, kemudian yang keempat adalah beliau, dan beliau tidak mengetahui siapa-siapa yang selainnya. Ya. Kemudian dari golongan maula itu artinya bisa macam-macam. Maula yang disebut di sini adalah
budak yang dimerdekakan. Golongan budak yang sudah merdeka, itu yang pertama kali masuk Islam itu adalah Zaid bin Harithah, sahabat Zaid bin Harithah, yang pernah kita bahas bahwasanya beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah. Beliau budak Rasulullah, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian dari golongan budak yang masih belum merdeka, yang masuk Islam duluan itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, itu adalah di dalam kitab-kitab ulama kita mengenal orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu mereka-mereka. Nah, kemudian pernyataan Jundub bin Junadah bahwasanya beliau adalah orang keempat masuk Islam. Nah, itu kemungkinan beliau tidak tahu ada orang lain yang masuk Islam karena dakwah Islam ketika saat itu masih sembunyi-sembunyi. Wa Abi Abdurrahman, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh bapaknya Abdurrahman. Namanya Mu'adz bin Jabal. Namanya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang pintar. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang paling tahu tentang hukum halal dan haram di dalam Islam itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini kemudian diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebar Islam ke Yaman. Ya, menyebar Islam ke Yaman. Jadi yang menyebar Islam di Yaman itu atau yang menjaga Islam di Yaman itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Di situ Sayyidina Mu'adz bin Jabal disuruh oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman, kemudian mengajarkan Islam kepada orang-orang Yaman. Radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di dalam penjelasan dari kalimat ini, ada yang menyatakan bahwasanya dimanapun kalian berada atau dimanapun kamu berada itu maksudnya adalah ya di tempat ramai, ya di tempat sepi, tetapi perilaku kamu tetap perilaku yang menunjukkan ketakwaan. Ya, perilakunya itu tetap menunjukkan ketakwaan. Atau misalnya, ya sekarang itu orang sendirian itu kadang masih bisa bertakwa, ya, masih bisa jadi orang soleh lah, masih bisa jadi orang benar. Tapi kemudian kalau sudah kumpul sama teman-temannya, apalagi kalau teman-temannya itu adalah teman-teman yang tidak baik, ya, yang baik saja kadang kalau sudah ngumpul itu masih ada kemaksiatan. Ya. Terkadang namanya kumpul-kumpul itu tidak luput dari namanya riba, ya, menggunjing orang lain. Apalagi kalau temannya itu adalah teman yang buruk, pasti akan keburukannya lebih banyak lagi. Karena biasanya orang yang berbuat buruk itu ngajak-ajak. Orang yang berbuat buruk itu biasanya ajak-ajak. Anak sekolah itu kalau mereka mau mokel itu maunya bareng-bareng, ya. Berangkat bareng-bareng ke warung itu, kemudian mereka seneng kalau bareng-bareng. Ya. Orang mabuk itu senengnya kalau mabuk bersama teman-temannya. Mabuk sendiri itu kadang gak seneng karena kurang seru gitu. Ya, mabuk sendiri kurang seru. Tapi kalau ada teman-temannya itu seru. Seperti itu. Ada orang gak ada orang, sendirian maupun banyak orang, meskipun bersama siapa saja itu orang baik, orang buruk, ya, tetapi tetaplah istilahnya di sini jadi orang baik. Ada orang gak merokok, ya, ada orang gak merokok, kemudian kumpul sama temannya. Temannya merokok, dia ikut merokok. Katanya apa? Katanya, wah, ngakrapi. Ya, kalau gak gitu gak enak. Semuanya pada merokok, kok saya tidak merokok. Alasannya adalah alasan itu banyak. Alasan itu banyak. Ya. Kembalinya kemana? Ya dia memang pengen, gitu loh maksudnya. Kembalinya ya dia memang pengen. Kalau dia nggak pengen ya nggak mungkin diajak mokel,
gak puasa sama temannya, kalau dia nggak pengen ya enggak. Diajak merokok, kalau dia nggak pengen ya enggak. Ya kembali kepada pengen itu lagi. Seperti itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kemudian bertakwa. Bertakwa itu banyak yang mengartikan takwa itu adalah imtitsalu awamirillah. Mematuhi segala perintah Allah. Wajtinabu nawahihi. Dan menjauhi atau menghindari segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu adalah artian dari takwa. Dari mana orang tahu ini diperintahkan, ini wajib, ini sunnah, ini dilarang, ini makruh, ini haram, ini yang mubah. Dari mana seseorang itu tahu? Ya harus cari ilmu, ya, harus punya ilmunya. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya summa haqiqatuha, kemudian kebenaran takwa itu mutawaqqifatun 'alal ilmi, itu butuh kepada ilmu. Takwa itu harus dilandasi dengan ilmu. Tidak punya ilmu, maka dia akan salah kaprah. Yang jelek dikira baik, yang baik dikira jelek. Ya. Begini, misalnya ada cerita, ya, ada cerita perdebatan ini diceritakan di awal kitab Anut Tolibin, diceritakan bahwasanya ada dua kiai lah istilahnya, ada dua kiai. Dua kiai ini kemudian debat, mana yang lebih baik? Ya. Orang berilmu tapi fasik, orang berilmu tapi dia masih seneng maksiat, masih melakukan maksiat lah istilahnya, tapi dia berilmu. Sama orang yang ahli ibadah tapi bodoh, gak berilmu. Mana yang lebih baik? Oh, debat dua orang ini. Kemudian ya sudah, gini aja, kita buktikan siapa yang lebih baik. Kita buktikan. Akhirnya ke tempatnya, ke rumahnya orang yang ahli ibadah. Orang dulu itu kan rumahnya kan gak dari tembok, ya dari kayu bisa, dari gedek bisa, dari bambu itu, ya pokoknya tidak serapat sekarang lah. Malam-malam si ahli ibadah ini ibadah sholat malam, kemudian sama kiainya kayak bikin-bikin suara tanpa rupa, ya. Bikin-bikin suara tanpa rupa. Wahai hambaku, sudah cukup kamu, sudah bertahun-tahun kamu beribadah, sekarang kamu sudah bebas lah, gak usah beribadah lagi. Kemudian apa yang mau kamu lakukan, sudah gak ada lagi dosa buat kamu. Besoknya si ahli ibadah ini kemudian gak sholat, gak mau ibadah, kemudian mau mabuan dan lain sebagainya. Kemudian si kiai yang satunya ini ngomong, loh kan, orang ahli ibadah gak tahu, gak punya ilmu, dia akan sesat. Ya. Cuma kita prank, ya. Cuma kita istilahnya itu, kita bodohi seperti itu saja, kita kerjai seperti itu saja, kemudian dia sudah berubah. Kok misalnya dia punya ilmu, gak mungkin dia kemudian menanggapi bahwasanya itu memang suara Tuhan. Kalau suara Tuhan itu tidak seperti suara kita, gak ada hurufnya, gak pakai suara, ya nggak ada hurufnya, nggak pakai suara, kemudian tidak tersusun dari kalimat yang seperti kita, karena sifatnya Tuhan itu apa? Mukhalafatun lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk itu kita ngomong itu dengan huruf, kita ngomong dengan suara, kita butuh pita suara dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau sifat mutakallimnya Allah, sifat bicaranya Allah itu bukan seperti bicara kita. Nah, seperti itu. Jadi firman-Nya Allah itu bukan seperti omongan kita. Kemudian ke masjid, ya, ke masjid. Ke masjid ada orang berilmu. Tapi di pinggiran masjid dia mabuk. Ya, di pinggiran masjid dia mabuk. Ya. Memang seperti itu. Ya. Kadang santri itu
santri itu dia nakal pas di pondok. Tapi mau disuruh nakal di terminal nggak mau dia. Ya, memang maunya itu ya mulai dulu zaman Rasulullah SAW ada orang namanya Nuaiman, sahabat Rasulullah SAW juga seperti itu. Senang mabuk, tapi juga dia nggak bisa kalau nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam keadaan mabuk dia, tapi dia pengen untuk ketemu sama Nabi Muhammad. Ya sama Rasulullah dihukum, dicambuk sama Rasulullah, tapi tetap saja dedeng seperti itu. Nah, ini ada orang soleh, bukan soleh. Ada orang fasik, tapi dia berilmu, mabuk di pinggir masjid. Ya, kemudian diomongi seperti itu lagi. Wahai hambaku, sampai kapan kamu berbuat seperti itu? Ya sudahlah, kalau kamu memang keinginan sudah seperti itu, kamu saya bebaskan. Tidak ada taklif lagi, tidak ada beban lagi buat kamu. Lakukan apa yang kamu lakukan dan tidak ada dosa buat kamu, seperti itu. Wah, itu kemudian mendengar seperti itu, si orang yang berilmu tadi muarah semarah-marahnya sampai ngambil kayu atau ngambil batu itu dilempari, asal suara itu dilempari. Sini kamu, saya ajari Tuhan saya itu seperti apa. Maksudnya dia itu tahu bahwasanya Tuhan itu meskipun sifatnya itu mutakalim, berbicara, tapi bicaranya bukan seperti bicara kita. Dia orang berilmu, dia selamat dengan ilmunya dari kesesatan. Orang yang ahli ibadah gak punya ilmu, dia akan sesat meskipun dia ahli ibadah karena tidak memiliki ilmu. Ada lagi cerita dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaro itu ada seorang ahli ibadah kemudian dia ibadah sambil membawa keledai ke tempat ibadahnya. Ditanya, untuk apa keledai ini? Ya, keledai ini untuk apa? Iya, saya meskipun ahli ibadah tetap namanya manusia, punya syahwat. Lah, daripada saya lampiaskan syahwat itu kepada perempuan, ya, saya harus nikah, kemudian saya sibuk untuk bekerja, cari nafkah buat istri saya, dan saya akan meninggalkan ibadah saya. Lebih baik saya pelihara saja ini keledai. Dan kalau saya syahwat, saya kumpuli keledai itu. Ya. Itu dia nggak tahu bahwasanya ngumpuli keledai itu dosanya lebih parah daripada berzina. Ya nggak tahu dia. Inilah namanya takwa itu butuh ilmu. Ya, namanya takwa ini butuh ilmu. Di sini dikatakan idzil jahil la ya'lam kaifa yattaqi. Karena orang bodoh itu nggak tahu dia bagaimana caranya bertakwa. La min janibil amri wala min janibin nahyi. Dia nggak tahu yang perintah itu yang mana, yang larangan itu yang mana, nggak tahu dia. Maka dari itu Rasulullah SAW menyatakan ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin fi din. Tidaklah Allah itu diibadahi dengan ibadah yang lebih baik daripada pemahaman di dalam agama. Tidaklah Allah itu diibadahi dengan ibadah yang lebih baik daripada pemahaman di dalam agama. Maksudnya apa? Belajar ini loh, ya, belajar ngaji seperti ini itu lebih baik daripada sholat sunnah, lebih baik daripada puasa sunnah. Makanya dulu kita ketika di Yaman itu agak setengah dilarang untuk puasa. Karena apa? Kamu kalau puasa kamu lemes. Kalau lemes ketika pelajaran ngantuk itu gak fokus. Nah, lebih baik kamu gak puasa tapi fokus ketika belajar daripada kamu puasa tapi gak fokus ketika belajar. Seperti itu. Puasanya sunnah loh ya, bukan puasa wajib. Beda lagi ceritanya. Seperti itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka pasti Allah akan memahamkan dia kepada agama. Maksudnya apa? Akan dimudahkan langkahnya dia untuk menuntut ilmu. Dimudahkan langkahnya dia untuk mencari ilmu. Dan alhamdulillah sekarang ilmu ada di mana-mana. Kita buka HP ada ilmu, di radio ada ilmu, di mana-mana ada ilmu. Ya cuma kita tinggal bukanya yang mana. Buka radio, sama-sama buka radio, ada berbagai channel. Keroncong, pop, dangdut, ada kajian. Nah, itu yang mana yang di setel itu yang mana? Ya. Buka HP juga seperti itu, buka YouTube, nah, ada kajian. Ada juga sepak bola, ada olahraga, berita dan lain sebagainya. Yang mana yang
yang dibuka. Orang kalau sudah dikehendaki Allah kehendak baik, ya jadi orang baik, maka akan gampang untuk saya daripada waktu saya terbuang percuma, ya saya sambil ginilah. Misalnya sambil masak, yang ibu-ibu itu sambil masak, kemudian daripada cuma masak saja, lebih baik ada bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian itu bisa kajian, seperti itu. Saya juga seperti itu, kalau misalnya nyetir dari Singosari ke Pondokusumo itu, ya mendengarkan kajian. Ya, sebelum berangkat itu kadang masih sempat download kajian apa gitu, kemudian sambil berangkat itu saya mendengarkan kajian. Seperti itulah, daripada cuma nyetir-nyetir saja. Ya, nyetir-nyetir saja itu ya buang waktu kan 1 jam. Lumayan 1 jam itu ya dapat banyak. Kalau cari ilmu dapat banyak. Ya meskipun gak semuanya kedengaran, kadang ketutupan suaranya truk, kadang ketutupan suaranya klakson, kadang ketutupan suaranya apa. Tapi kan dari 1 jam itu mungkin ada berapa 40 menit, 30 menit yang masuk ilmunya kepada diri kita, itu kan sudah bagus ya. Seperti itu. Jadi akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Dan sekarang sangat mudah sekali aksesnya, tinggal yaitu tadi, orang ini dikehendaki baik apa enggak sama Allah Ta'ala. Tinggal itu saja. Kalau zaman dahulu orang mau nuntut ilmu itu kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau mau nyari hadis itu masih keliling dunia. Ya, ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah, kemana-mana untuk nyari hadis. Ya, sekarang sudah tidak seperti itu. Nah, kitab sekarang harganya murah. Ya, nggak punya uang buat beli kitab beneran seperti ini, ya bisa cari di internet, PDF itu banyak. Kemudian mau cari penjelasan tentang kitab, ya bisa kita nyari penjelasan kitab apapun kayaknya sekarang kita buka kiai siapa itu mereka ada kajian-kajian yang dimasukkan ke YouTube. Nah, sekarang itu aksesnya sangat enak sekali, sangat gampang sekali untuk mencari ilmu. Ya tinggal itu tadi, dikehendaki baik enggak sama Allah Ta'ala. Ya sudah. Kemudian terusan hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, ya orang itu harus bertakwa di mana saja, kapan saja. Tetapi yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, seperti itu. Rasulullah sendiri sudah menyatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti punya potensi salah. Ya, semua anak Adam itu pasti punya potensi salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang salah itu yang mau kembali, yang mau untuk bertaubat, seperti itu. Jadi semuanya itu pasti punya salah, tapi sebaik-baiknya orang salah itu orang-orang yang mau untuk bertaubat. Maka dari itu, karena manusia ini ada potensi salah dan tidak bisa dia itu bertakwa terus-terusan, maka kalau dia punya salah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susullah, ya. Istilahnya itu susul. Apa susul itu? Yaitu menyusul itu. Dan susullah kesalahan kamu, kejelekan kamu itu dengan kebaikan. Ya. Tamhuha. Maka kebaikan tersebut akan bisa menghapuskan kejelekan yang kamu perbuat. Seperti itu sabda Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa cerita. Nah ini ada satu ayat berbunyi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan. Sabab nuzul atau sebab turunnya ayat ini di dalam kitab Bukhari dan Muslim
itu ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang beliau menceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki. Laki-laki ini berbuat salah. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah mencium perempuan. Kesalahannya adalah mencium perempuan. Perempuan yang bukan siapa-siapanya dia. Ya, bukan istrinya, bukan mahramnya, bukan siapanya dia. Ya. Si lelaki ini dia mencium perempuan. Kemudian si lelaki ini kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian cerita sama Nabi Muhammad. Ya, kita mulai kemarin itu bahas ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka itu berbuat kesalahan. Ya, karena yang namanya manusia. Oh, sahabat itu adalah generasi emas Islam. Generasi Islam yang paling bagus itu adalah masanya para sahabat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Masa yang paling baik itu adalah masa-masaku. Masanya Rasulullah SAW hidup. Maksudnya apa? Ya, sahabat Rasulullah itu mereka ya orang-orang baik. Meskipun orang-orang baik, tapi namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Karena manusia tadi, kullu bani Adam khoto, setiap anak Adam itu pasti punya potensi kesalahan. Sahabat pun pernah salah. Ada yang pernah zina, ada yang gak zina tapi nyium perempuan. Seperti ini, nyium perempuan. Tapi sejelek-jeleknya sahabat, sesalah-salahnya sahabat, tapi mereka punya iman yang kuat. Setelah mereka salah, kemudian ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang ancamannya mati pun berani untuk ngadu kepada Rasulullah SAW hingga dirajam kan, dirajam dan beliau meninggal dunia. Tapi tetap meninggal dunia meskipun habis melakukan maksiat, kemudian beliau tobat, kemudian dirajam, kemudian Rasulullah SAW masih sempat untuk memujinya. Ini Ma'iz ini dia salah, tapi dia bertobat. Seandainya tobatnya Ma'iz ini ditimbang sama tobatnya orang sedunia, tobatnya umat ini tidak akan bisa mengalahkan beratnya taubatnya Ma'iz. Seperti itu. Ini juga seperti itu. Ada seorang sahabat punya salah, nyium perempuan, datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, ya Rasulullah, saya habis nyium perempuan, salah saya, dosa saya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam saja, tidak menjawab. Rasulullah tetap diam sampai ayat ini turun. Ayat ini turun, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau nggak salah ini masalah sholat ini, sholat sunnah ini. Duh. Oh, itu. Oh iya. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat, ya, dirikanlah sholat di dua ujung siang, ya, di dua ujung siang. Dua ujung siang itu adalah berarti sholat subuh dan sholat asar. Ya, sholat subuh itu di ujung hari, maksudnya di ujung hari, atau ya di ujung hari. Kemudian sholat asar ini juga di ujung hari. Wa zulafam minal lail, dan di waktu-waktu malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Kalau nggak salah seperti itu, sholat zuhurnya, atau saya salah, wallahu alam. Pokoknya seperti itu. Ini konteksnya atau temanya itu adalah tema sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melebur kejelekan. Ya. Seperti itu. Kemudian ketika ayat ini turun, lalu Rasulullah SAW memanggil orang yang ngaku maksiat tadi. Kemudian ayat ini dibacakan kepada dia. Kemudian orang tadi bertanya, ya Rasulullah, hukum seperti ini buat saya saja atau buat semua orang? Rasulullah menjawab, untuk
semua orang. Hukum seperti ini adalah untuk semua orang. Ya, sehingga di dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, dalam riwayat-riwayat yang lain itu lalu Rasulullah ngajak si orang tadi untuk sholat. Ini riwayatnya. Ketika ini sahabat Anas ini. Sahabat Anas duduk di samping Nabi Muhammad SAW, kemudian datanglah seorang laki-laki, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah berbuat satu kesalahan, satu kriminal, maka hukumlah saya." Lalu Rasulullah SAW tidak memperdulikannya. Ya, tidak memperdulikannya. Rasulullah tidak memperdulikan omongannya dia. Kemudian si orang itu mengulangi omongannya berkali-kali. Tapi Rasulullah SAW tetap gak ngomong apa-apa, tetap diam saja. Sampai orang ini sendiri yang bosan kemudian pergi. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada perempuan asing yang datang kepada saya. Dia itu beli kurma dari saya." Berarti sahabatnya ini jualan kurma. Dia itu datang kepada saya, dia beli kurma. Kemudian kok saya masukkan dia ke dalam rumah? Ya, saya masukkan dia ke dalam rumah. Yang nggak tahu. Memang ada kitab namanya Kitab At-Tawwabin. Ya, kitab ceritanya orang-orang yang tobat. Ya, itu kebanyakan itu tergodanya atau mereka dosanya itu yang diceritakan di situ itu kebanyakan masalah perempuan. Ya, kebanyakan itu di dalam kitab At-Tawwabin itu dosanya itu masalah perempuan. Ya, berarti sudah turun-temurun mulai dulu sampai sekarang perempuan itu adalah merupakan cobaan berat, itu maksudnya. Kemudian saya ini berbuat sesuatu bersama si perempuan tadi, tapi tidak sampai kumpul, ya nggak sampai kumpul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada si lelaki tadi, "Wudulah kamu wudu yang benar." Ya, wudulah kamu dengan wudu yang benar. Wudu yang benar itu ya sunah-sunahnya semua dilakukan. Kemudian si orang tadi dia wudu, kemudian sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat ini, "Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Ini ayat tadi yang saya baca yang menunjukkan bahwasanya kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan. Maksudnya apa? Kalau kita melihat makna yang lebih jauh dari ayat ini, umat Rasulullah SAW itu tidak sempat untuk punya dosa. Umat Rasulullah itu nggak sempat untuk punya dosa. Apa? Setiap harinya kita punya penebus dosa. Setiap harinya kita itu punya penebus dosa. Apa itu? Sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu adalah penebus dosa kita. Tapi ya tadi, ini ada syaratnya kan. Wudulah dengan wudu yang benar. Ya pastinya sholatlah dengan sholat yang benar juga. Di sini dikatakan wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Seperti yang pernah kita bahas kemarin, bahwasanya mendirikan sholat itu apa? Wudunya sempurna, sesucinya sempurna. Dia memperhatikan kesucian badan, pakaian, dan tempat dia untuk sholat. Kemudian dia lakukan sholat dengan khusyuk. Dia menjiwai sholatnya. Sholat secara berjamaah. Ya, dan sholat dia lakukan di awal waktu. Nah, itu seperti itu adalah termasuk iqamatus sholat. Mendirikan sholat. Jadi serius di dalam mendirikan sholat. Dan sholat yang dikerjakan secara serius itu bisa menghapuskan dosa. Ya, seperti itu. Kemudian setiap tahunnya kita punya pelebur dosa namanya puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang dia puasa Ramadan berdasarkan iman dan berharap ganjaran dari Allah Ta'ala, dan dia juga melakukan ibadah pada malam-malam bulan Ramadan, maksudnya adalah sholat tarawih atau sholat malam
pas malam-malam bulan Ramadan itu, maka dia seperti keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya apa? Dosanya nggak ada semua. Sudah seperti bayi yang baru lahir nggak punya dosa. Seperti itu. Setiap hari kita punya pelebur dosa. Setiap tahun kita ada peleburan dosa. Jadi umat Rasulullah SAW ini istilahnya tidak punya kesempatan untuk memiliki dosa apabila ibadahnya itu dilakukan secara benar-benar. Ibadahnya itu dilakukan secara serius. Nah, seperti itu. Dan ada penjelasan juga bahwasanya yang dimaafkan atau diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu seperti zina, minum khamr, mencuri, begal, riba, dan lain sebagainya itu tidak dapat diampuni kecuali taubat. Ya, harus bertaubat. Bertaubat itu seperti apa? Ya, dia mengaku salah, kemudian dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut lagi. Dosa yang telah dilakukan, dosa besar itu lagi. Itu maksudnya. Kemudian kalau ada hubungannya dengan hak adami, hak kita kepada orang lain seperti mencuri itu kan berarti ngambil miliknya orang. Berarti kita punya urusan sama orang, bukan cuma urusan sama Allah Ta'ala saja, tapi juga punya urusan sama orang, ya dikembalikan. Kalau nggak bisa kembalikan, sudah dia memang benar-benar mencuri karena melarat mau mengembalikan uang yang dia curi itu dari mana, kan nggak ada. Maka dia minta maaf kepada orang yang pernah dia curi, ya, seperti itu. Berarti wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Kalau berbuat salah, maka susullah kesalahan itu dengan berbuat baik, maka perbuatan baik tersebut dapat menghapuskan kesalahannya, dapat menghapuskan dosanya dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berperilakulah baik kepada manusia. Ya, berperilakulah baik kepada manusia. Sebetulnya bertakwa kepada Allah itu sudah mengandung juga perilaku baik kepada manusia. Ya. Karena misalnya ini, tuntunan kita itu adalah Quran. Quran itu apa? Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin itu apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti Quran itu adalah istilahnya buku pedoman untuk seorang muslim ini supaya bisa jadi orang yang bertakwa. Nah, isinya Al-Quran itu bukan hanya tentang ibadah saja, tapi juga tentang hubungan sosial kita sesama manusia. Ya, misalnya Allah Ta'ala berfirman wa qulu linnasi husna, ya, dan katakanlah perkataan baik kepada manusia. Itu kan juga termasuk perilaku baik, termasuk akhlak yang baik. Wa qulu linnasi husna, itu juga perilaku sosial antara kita sesama manusia, ya, seperti itu. Sudah terkandung di dalam kata takwa itu, sudah terkandung juga hubungan kita antara sesama manusia sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran kepada kita. Tapi kenapa kok kemudian Rasulullah SAW masih menambahi di dalam sabda ini, ditambahi lagi dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kenapa kok seperti itu? Karena terkadang takwa itu yang dipahami oleh manusia itu hanya sekedar hubungan dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang gak benar-benar istilahnya mendalami ilmu, maka dia akan menganggap bahwasanya takwa itu adalah sekedar hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tanpa ada sangkut pautnya dengan manusia. Padahal yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita ini ya dua-duanya. Hablum minallah, hubungan kita kepada manusia, dan hablum minannas, hubungan kita dengan Allah itu harus dibangun, juga hubungan kita kepada manusia juga harus dibangun. Dua-duanya itu harus berjalan berdampingan.
Kalau kita cuma baik secara sosial, ya nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir, orang-orang gak beriman itu kita nggak ada bedanya. Mereka juga bikin donasi santunan. Mereka juga sedekah mereka juga banyak. Itu adalah kebaikan-kebaikan sosial. Mereka baik sama tetangga. Mereka kalau ketemu orang senyum. Mereka begini dan begitu. Itu adalah hal yang berhubungan dengan sosial. Tapi kalau misalnya gak dibarengi dengan iman kepada Allah Ta'ala, yang gak Islam, gak sholat, gak puasa Ramadan, ya apa gunanya? Kita juga seperti itu. Kita berat memberatkan atau menyibukkan diri kepada membangun hubungan kepada Allah Ta'ala, tapi hubungan kita kepada manusia itu nggak baik, itu juga akan berdampak buruk juga kepada kita. Nah, contohnya ada hadis. Nanti itu hari kiamat ada seseorang yang membawa pahala bergunung-gunung. Yang membawa pahala itu bergunung-gunung. Tapi dia pernah mukul orang lain. Mulutnya pernah menyakiti orang lain. Pernah ghibah menggunjing orang lain. Nah, nanti itu dituntut di hari kiamat. Si ini ngomong kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya dulu pernah dipukul sama ini, belum minta maaf dia. Ya. Terus Allah Ta'ala, ya sudah, ambil dari pahalanya dia. Ambil. Ya Allah, saya pernah dizalimi sama orang ini, saya nggak salah apa-apa, kemudian dia tiba-tiba marahi saya, ya, mulutnya itu menyakiti saya. Kemudian, oh ya sudah, itu pahalanya dia ambil sampai habis pahalanya. Kemudian masih ada lagi yang nuntut sama dia. Ya Allah, ini urusan saya sama dia masih belum selesai, ya sudah, dosa kamu dilimpahkan kepada dia. Ya. Buat apa ibadah banyak tapi secara sosial kita tidak baik, juga akan berdampak buruk kepada kita. Gak hanya di dunia, di akhirat juga seperti itu. Ya, jadi dua-duanya ini harus dibangun. Hablum minallah dibangun, hablum minan nas dibangun. Makanya di sini sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berperilakulah baik kepada sesama manusia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nusakh hasan sahih. Sebetulnya ingin baca 2 hadis, tapi kok hadis ini saja sudah habis waktunya, ya sudah. Wong niatnya baca arba'in ini hataman, kayaknya enggak hatam. Ramadan kayaknya enggak hatam. Sudah. Oke. Kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya 'azimu ya 'azimu ya 'azim, اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.